Sebetulnya untuk menuju air terjun ini terdapat dua jalur akses. Aku memilih jalur kedua dengan trekking yang lebih pendek namun melalui jalur motor yang sangat ekstrim. Air terjun ini masih sangat sepi, sunyi dan alami. Tempat ini juga cocok untuk meditasi dan penyembuhan. Aku sempat melakukan pembersihan diri di bawah aliran air terjun. Inilah Tangkup Waterfall. Wey, what's up guys? Jumpa lagi sama aku, Sems Pamungkas. Sudah lama banget aku tidak eksplorasi waterfall. Dan di hari ini, aku ajak kamu untuk eksplorasi ke salah satu waterfall yang berada di Kabupaten Gianyar. Tepatnya di Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang. Perjalanan dari tempat aku tinggal menempuh waktu sekitar 1 jam lewat 30 menit dengan jarak sekitar 36 km. Jadi sebenarnya per tanggal 22 Januari kemarin aku pindah tempat. Sebelumnya aku tinggal di Denpasar Selatan dan sekarang aku pindah di daerah Kabupaten Gianyar, tepatnya di Kecamatan Batu Bulan. Aku suka tempat baru ini karena lingkungannya masih sangat asri dan tidak sekrodit di Denpasar. Di tempat sebelumnya, setiap sudut jalan pasti ada tumpukan sampah, kemudian baunya yang kurang sedap. Meskipun di sana dekat dengan berbagai fasilitas seperti tempat makan, pusat perbelanjaan, atau tempat coffee shop. Jadi sekarang aku lebih sering cari tempat kopi di daerah Ubud, sekitar 30 menit perjalanan. Pokoknya aku cukup puas lah dengan tempat tinggal aku sekarang karena memiliki view pematang sawah. Oke, balik lagi ke Tangkup Waterfall. Jadi untuk menuju ke sini tuh sangat sulit karena medannya masih berupa tanah dan sangat terjal, apalagi habis diguyur hujan, jadi tambah licin. Makanya waterfall ini masih sangat sepi, belum banyak pengunjung dikarenakan akses ke sini sangat sulit. Jadi jika kamu ingin eksplorasi ke Tangkup Waterfall, alangkah baiknya kamu menggunakan kendaraan roda 2, lalu kamu bisa parkirkan kendaraan kamu di atas. Tetapi aku cukup nekat, aku sampai bawa motor aku sampai ke bawah. Jadi lihat penampakan motor aku sekarang, sangat kotor sekali, penuh lumpur, bukan yang ini ya. Dan aku kasih lihat bagaimana trek menuju ke Tangkup Waterfall. Aksesnya ini masih berupa tanah dan jalanannya menurun ya. Nanti pada saat pulang aku harus menanjak ke atas. Aku nggak tahu apakah aku bisa karena tadi saat aku menuju ke bawah ngeri-ngeri sedap sekali guys. Atau aku harus menginap di sini. Maksudnya motorku yang menginap di sini. Dan hari ini aku menggunakan baju olahraga karena tadi habis exercise aku langsung bergegas untuk eksplorasi. Tadi agak mager sih habis workout. Pengennya ya istirahat. Cuma nanti aku tidak ada bahan untuk vlog berikutnya. Jadi aku langsung tancap gas ke sini karena cuaca juga sangat cerah. Meskipun di daerah sini tadi sempat diguyur hujan ya. Puji Tuhan aku tidak kehujanan. Oke guys, sekarang aku sudah berada di pintu masuk waterfallnya. Tadi pada saat aku sampai, cuma ada 2 turis asing. Mereka sudah kembali pulang. Yuk.
Sebetulnya dari sini menuju ke Ubud itu cukup jauh sih, lebih dekat malah ke Kintamani. Makanya di daerah sini sudah termasuk dataran tinggi ya. Kita mulai trekkingnya ke bawah menuju ke waterfall. Semuanya masih alami. Kamu bisa lihat bagaimana anak tangganya masih berupa bebatuan. Tapi justru itu keunikan Tangkup Waterfall. Oh ya, ada donasi untuk masuknya per pax 20.000. Tadi sempat ngobrol dengan ibu yang menjaga bahwa di sini juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk meditasi. Mereka menyediakan tempat untuk menginap bagi tamu yang ingin meditasi di sini. Jika di Ubud kurang tenang, meditasinya bisa ke sini guys. Mungkin satu hal yang pengen aku lakukan ya, meditasi. Aku mengunjungi beberapa tempat untuk meditasi di Bali. Hanya saja aku belum melakukan untuk ke sana. Aku biasa meditasi di dalam kamar. Wow, ada batu yang cukup besar. Di sini sangat lembab sekali. Ini dia Tangkup Waterfall. Hanya di area ini aja yang terkena sinar matahari. Di sini sangat rimbun sekali, tertutup oleh pepohonan. Di sampingnya terdapat aliran sungai, tapi cukup dangkal. Jadi seperti ini waterfallnya guys, tidak terlalu besar. Arusnya cukup deras. Tadi aku sudah merasakan airnya segar dan jernih karena di sini lokasinya berada di dataran tinggi. Dan kalau aku perhatikan sepertinya sedang ada revitalisasi. Jadi lagi dibikin jalur untuk menuju ke waterfallnya. Masih banyak material, besi, batu-batuan tajam. Jadi harus berhati-hati saat melangkah. Tadi aku sempat menginjak salah satu batu, ternyata masih gempur. Jadi tiba-tiba aku terperosok, tapi untung aman. Yang sangat membahayakan di sini masih ada material berupa tiang-tiang besi seperti ini. Jadi sangat berbahaya, apalagi kalau hanya menggunakan sandal jepit. Jadi kalau aku
eksplorasi di waterfall atau di tempat pemandian yang mengharuskan aku untuk trekking melewati jalur bebatuan, hutan, aku selalu menggunakan sepatu sandal gunung. Tapi kalau hanya eksplorasi ke pantai, aku cukup menggunakan sandal jepit. Guys, kayaknya bukan ini waterfallnya deh. Mungkin ini waterfall yang pertama. Jadi aku harus jalan lagi ke dalam. Jadi ada satu waterfall yang utama, yaitu Tangguh Waterfall. Masih ke sana lagi. Informasinya sih memang ada 2 waterfall. Tadi aku tidak begitu mendengar dengan jelas. Aku akan menuju ke waterfall yang utama. Aku rasa di sini sudah cukup. Aku rasa aku nggak perlu pakai baju karena badanku masih basah, jadi aku cukup begini aja untuk menuju ke waterfall yang utama. Mantap kan? Karena di sini juga sepi, nggak ada siapa-siapa, jadi it's okay. Yang penting aku nyaman dan percaya diri. Supaya lebih praktis, aku akan masukkan baju aku ke dalam tas. Jalurnya sangat ekstrim, selain jalur motor, jalur trekkingnya juga. Jalurnya terputus oleh aliran sungai. Jadi aku harus menyeberanginya. Tapi aman, sungainya tidak dalam.
Aku cukup puas menemukan lokasi ini guys. Sebetulnya tadi aku mau ke salah satu tempat pemandian, namanya adalah Tukat Yeh Bulan. Tetapi setelah aku sampai di lokasinya, aku lihat jalannya sangat licin karena habis diguyur hujan. Jadi aku urungkan niatku, mungkin aku akan atur waktu lagi untuk eksplorasi ke Tukat Yeh Bulan. Mungkin aku akan eksplorasi pada saat musim kemarau, sehingga lebih aman. Oke guys, aku akan kembali ke air terjun yang kecil. Aku mau mandi di sana saja. Oke. Aku sudah sampai di atas. Aku tadi habis mandi, airnya cukup segar dan jernih. Thank you buat kamu yang selalu setia nonton vlogku. Sampai ketemu di vlogku berikutnya yang lebih seru lagi, eksplorasi Pulau Bali. Jangan lupa bersyukur, jaga kesehatan, dan bahagia. Bye. Aku harus kembali ke atas, melewati jalur off-road. Oke, semoga aman. Hey, bye. Bye-bye. Pemalu. Oke guys.